Nek pingin ketok wonge sampean geser ke kanan HP ini sampean. Punya aku nggak dengar suaranya. Mbok Ana Roni-chan ya gimana caranya di di on. Biasa cek tas melok. Apa? 6 manusia oke. Ada yang mau dibahas, ditanyakan? Forum kita adalah forum diskusi, forum ngobrol. Ditanyakan tentang seputar perkutupan. Wong wis bodoh pinter kabeh. Tidak ada yang perlu dibahas. Puasa gimana? Lancar semuanya? Aman, terkendali? Rasane kok sepi ngomong dhewe aku. Sing dijak omong bodoh nggak masuk. Yang dia nyawone urung gandeng, Mas. Pas mari lek kerja nyawone urung balik. Enek sing kuareken kok Mang Malang. Mbak Siti terapis, sampean mau tanya apa? Walaupun mukanya nggak kelihatan, aku tak kan menyimak. Oh menyimak, jadi nggak ada pertanyaan ya, aman semuanya. Ya nggak aman sih. Soalnya menyimak para senior loh. Kalau memang menyimak, aku buka dashboard. Aku mau jelasin dashboard. Jadi biar ada hal yang kita bahas untuk hari ini, ya kan? Jadi oke. Udah kelihatan belum layarnya yang nampak apa? Layarnya nyonya ya. Yang nampak nyonya. Tapi ini versi apa? Versi PC ya. Kadang kita versinya kalau punya teman-teman kan versi HP, ini versi PC. Jeng. Nah, kita cari punyanya nyonya aja. Sing rodok ketok kena dibahas. Jeng. Saya hari ini mau bahas tentang Vian, confirm. Ini kan ada 2 step verifikasi ya, yang sekarang teman-teman juga lagi rame bahas tentang Gmail dibuka di Indonesia nggak bisa kan. Rame juga ya. Bahas Gmail itu seru juga ya. Kalau verifikasi itu sebenarnya di Gmail. Tapi oke lah, kita ngobrolin tentang masalah ini dulu, habis nanti ke verifikasi. Ini analitik. Kembali lagi di dalam YouTube itu ada nih banyak nih kan, revenue, reach, engagement, audience, dan ABCD bla 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 bla. Oh mama ini udah masuk ini tadi. Kok nggak kelihatan? Oh kedengeran. Nah ini masuk semua. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 sama saya. 2, 3, 4, 5. Mbak Ana Roni-chan, Samad Guzaimah, Mbak Alboroka terapis. Oke. Nah, kita bahas tentang masalah engagement, audience, view duration, dan ini. Jadi kita mau bahas tentang masalah engagement. Oh, bahasa Indonesia ini apa nih engagement ini? Jangkauan. Apa outreach? Outreach itu jangkauan ya. Outreach itu jangkauan. Nah, kalau yang engagement. Engagement itu
ketertarikan atau orang ngelihat tempat kita gitu. Jadi Berapa lama? Itu makanya yang berapa lama dia? yang mau aku bahas sama teman-teman itu ada di sini, ada intro, ada continue segment, ada spike, ada dips. Jadi orang yang di channel kita itu nontonnya sampai sejauh mana gitu. Jadi beberapa konten kita, karena di sini juga ada average view duration. Jadi apa namanya? Terkadang video kita panjang. Rata-rata. Jadi durasi tontonnya itu kecil. Rata. Yang ingin saya bahas adalah bagaimana dalam membuat konten orang itu bisa stay di 1 sampai 2, bahkan kalau bisa sampai bertahan di 3 menit pertama itu kan jagoan gitu kan. Jadi kalau kita bisa bikin konten yang bisa dia bertahan di atas 3 menit durasinya. Nah, makanya di depan itu mesti kadang kita harus padetin. Mulai dari perkenalan, terus bumper. Iklan bumper itu ibaratnya kayak awalan kita itu biasanya, dan itu pasti akan menjadi hal yang ditonton sama mereka sampai habis, baru kan kita mulai masuk gitu. Nah, setelah bumper terus kita ngomong. Biasanya para konten-konten kreator itu ngomong di depan itu cepet dan padet. Kalau yang isinya vlog, ya kan. Kalau yang isinya ngomong, kalau yang isinya masak biasanya juga gitu. Dikasih intronya itu hari ini saya mau bikin dan keseruan, rata-rata kan seperti itu. Kadang ada lagi setelah iklan bumper atau sebelum iklan bumper itu cuplikan isi di dalam. Teman-teman tahu kan kalau ada video yang di depannya sendiri itu biasanya isi dari apa yang di dalam. Ini buat teman-teman yang memang artinya masih belum dikenal sama YouTube, sama algoritmanya YouTube, belum kebaca. Kalau udah kebaca udah kita tutup mata kan. Kalau udah kebaca itu udah apapun kita keluarin sama dia direspon. Jadi biasanya seperti itu. Tapi ini yang belum kebaca biasanya. Nah, pada saat kita bikin intro, terus kata-kata di dalam kita pilihin yang menarik, kita taruh di depan, kemudian intro. Setelah intro, habis itu barulah isi. Nah, usahakan isi kita ngomong itu ya 1 menit. Jatah misalnya 1 menit itu pasti untuk memperkenalkan channel kita, halaman depan, di dalam isinya apa, yang wah-wah. Di samping yang pertama adalah thumbnail. Sekali lagi kan, kalau thumbnail ini kan benar-benar menggugah. Karena kalau di thumbnail kita juga keren, maka CTR ini juga bisa naik. Impression click through rate. Nah, ini udah 12%. Nah, kalau udah 12% kita share, is okay, fine lah biasanya. Kalau di atas 5%, 3% atau 4% biasanya juga memperparah keadaan. Nah, kalau channel-channel yang memang sudah algoritmanya YouTube membaca, ini biasanya memang yang kapasitasnya di atas 10K kan. Nah, kita berbicara knowledge ya, kita berbicara pengetahuan itu tadi. Ini yang berpengaruh juga untuk setelah diklik orang akan masuk. Setelah masuk, makanya kan aku seneng sih punyanya teman-teman sekarang udah mulai ada intronya macem-macem kan. Terus kadang-kadang yang masih pakai subscribe, klik ding 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 ceting. Nah, itu kan musim itu kan banyak juga yang bikin kayak gitu. Sebenarnya itu juga memperpanjang. Kemudian intro bagian memperkenalkan diri kita, kayak masak, jalan-jalan. Nah, itu kan keren banget karena itu tidak diajarkan di komunitas, tetapi by kreativitas masing-masing. Nah, setelah masuk ke 2 tadi, baru masuk ke area kita. Area kita mau ngomong, menyampaikan informasi. Terus hari ini konten kita juga mau bagaimana. Nah, disitulah tantangan terbesar untuk mempertahankan apakah mereka bisa sampai di atas 3 atau 4 menit durasi tontonnya. Jadi seperti itu. Karena durasi tonton ini adalah durasi rata-rata ya.
Banyaknya penonton dikali jumlah berapa menit mereka stay. Dan biasanya ketemu hasilnya 3, 4, 5. Dan ketika kita retensi pemirsanya atau retensi tontonan durasinya itu tinggi, maka kita akan naik terus gitu loh. Maka berarti banyak orang yang stay. Walaupun nih penontonnya nggak sampai 1K, 2K. Walaupun penontonnya 25 atau 20 atau 15, tetapi dia berusaha stay di tempat kita dengan durasi yang panjang. Makanya mempertahankan durasi panjang dengan kepadatan materi itu juga butuh tantangan. Butuh skill juga. Misalnya skill scene-nya itu pendek-pendek. Jadi scene ini nih yang sebenarnya pingin aku ajarkan ke teman-teman. Bukan aku ajarkan ya, aku pingin kita belajar bersama di komunitas itu bagaimana footage atau scene itu banyak tapi pendek-pendek. Kemudian digabung dalam durasi 3 detikan. Ketika kita punya 10 atau 20, minimalnya 1-2 menit itu bisa kita pertahanin. Aku ada contohnya apa ya? Coba kita cek. Kalau videonya bojoku ini panjang-panjang soalnya, karena dia informasi. Nah, coba cek. Aku kemarin pernah bikin durasinya pendek, kayak gambar yang ibaratnya kita tes dulu aja lah di sini. Ini 15 menit. Kita lihat di intronya itu dia sampai berapa sih kemarin. Kelihatan semuanya ya masih. (13 detik, 14 detik, 15, 17, 20, 21, 24, 25. Nah, 28, 29. Kita mau kemana? Nah, 34 ya. Kalau teman-teman lihat itu kita mempertahankan di depan itu 34 detik ya kan. Nah, biasanya ini yang selalu tertonton sama viewer itu biasanya di depan ini. Makanya kalau kita bikin intronya depan itu sedikit kan eman. Jadi untuk agar supaya dia juga bisa lebih menambah panjangnya itu dibutuhkan seperti ini. Oke, saya sapa dulu yang baru masuk. Mbak siapa ini namanya? Mukanya kelihatan tapi namanya nggak ada ya. Aku mesti nyapa juga beberapa yang ikut. Jadi kayak gitu ya teman-teman. 34 detik, hampir setengah menit kita stay. Di harapannya di channelnya teman-teman kedepannya itu bikin seperti ininya agak lumayan, yang nggak boringin. Ya mungkin karena memang daya tarik dan karakteristik manusianya pasti beda-beda. Nah ini aku coba lagi yang 9 menit di channel bojoku, yang 9 menit mempertahankan bagaimana di depannya. Ini biasa banget sih sebenarnya. Nah, ini kan scene, ini namanya scene. Jadi kita ambil pendek-pendek. 7, 8. Ini malah langsung, ini nggak pakai semuanya. Ini yang dinamakan scene-nya pendek-pendek. Set berarti di 28 detik. 28 detik. Karena ini pelajaran pertama waktu saya bermain YouTube sama komunitas As to in One waktu itu kan. Bagaimana mempertahankan 30 detik pertama. Lupa aku mau bahas ke teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu tuh penting untuk menggait ya, untuk menggait orang-orang. Ini cuman contoh. Punya bojoku ini cuman contoh. Teman-teman bisa bikin lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Jadi untuk di intro agar supaya
kita bisa mempertahankan. Kadang kalau kita bisa bikin 1 menit dan itu padat banget, gambarnya juga banyak kan, ya keren juga. Biasanya kadang-kadang memanjang ya. Teman-teman yang aku lihat itu videonya itu memanjang, jadi long, nggak diputus-putus. Nah, karena itu memang membiasakan ya, sekali lagi itu membiasakan. Ketika kita membiasakan, maka akan dengan sendirinya kita akan terbawa. Itu namanya footage ataupun scene yang harapannya nanti bisa membawa penonton kita itu maju ke arah tengah. Kayak gitu ceritanya. Wes, dari kajian yang kita bahas, adakah perlu yang ditanyakan? Karena jangan sampai aku ngomong banyak terus tidak ada respon. Aku pinginnya aku ngomong, nah, sudah selesai baru direspon. Ini Mbak Hani Nur. Wah, banyak sekali hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istimewa. Terima kasih 10 manusia. Saat majikan-majikannya anaknya melok dada-dada juga. Mbok samati malah bathuke, temboke wajahe gak diketokno. Klenger. Wes, itu tadi ya. Apa ada lagi yang mau dibahas tentang bagaimana membawa viewer bisa sampai dalam ke tengah dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Mbak Endari Sri nang pawon malah. Halo? Halo? Masih hidup nggak manusianya ini? Hidup pada. Masuk lagi Mbak Neng Aprilio, 11 manusia. Wah, keren ini. Keren. Aku nanti mau boleh sambil beres-beres kali ya, tapi dengerin kan boleh. Iya. Kadang-kadang iya sih. Admin satunya bisa dimut, Mbak. Enak, nggak ganggu yang lain. Admin satunya lagi apa? Melok ngajine NU sijine paling Zume loro deh. Ada lagi yang mau dibahas atau verifikasi 2 akun ya yang lagi di rame di status nanti pulang ke Indonesia. Jadi verifikasi 2 akun yang Google itu ya, Mas? Iya, jadi yang kalau verifikasi 2 akun itu biasanya kan mereka udah masuk ke channel YouTube, makanya disuruh verifikasi 2 akun supaya nggak bisa dibuka. Iya. Karena ini pernah terjadi, di hack ini pernah terjadi dan ini pengalaman. Gajinya udah hampir 7.800 Hong Kong dollar. Mbak Neng Aprilio hanya bisa say hi di chat. Hai gitu aja, hai juga. Jadi kayak gitu teman-teman, karena memang kondisi majikannya beda-beda, nggak apa-apa, yang penting stay tune. Jadi verifikasi ya. Terus ada yang bilang bahwa tadi pulang ke Indonesia Gmailnya nggak bisa dibuka gitu. Nah ini kan di HP itu. Iya makanya. Di HP itu. Makanya ini yang aku mau omongin ya kan ke teman-teman. Ketika ada hal isu yang seperti itu terjadi bahwa channel nggak bisa dibuka di Indonesia, sekali lagi ya, pada saat Gmail itu nggak bisa dibuka, ini kemungkinannya nggak hanya 1 atau 2. Kan bisa jadi pada saat Gmail itu nggak bisa dibuka, dia lupa password atau dia memasukkan password yang salah, atau bisa jadi juga Gmail di dalam HP-nya itu ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Jadi faktornya masih banyak banget. Nggak bisa dibukanya itu karena apa? Kalau setahu saya, bahkan Gmail yang berpuluh-puluh tahun ya, misalnya ya, selama itu masih hidup ya ibaratnya, itu sebenarnya masih bisa dibuka juga. Gmail saya waktu SMA itu sekarang dibuka itu masih ada. Facebook sama YouTube saya itu Gmailnya nggak sama. Facebook dan YouTube saya Gmailnya nggak sama. Makanya terkadang ketika ada yang teman-teman yang YouTube sama Facebooknya sama, kemudian Gmailnya bermasalah, terus dua
dua akun sosmednya juga masalah. Kayak yang katanya dihack-hack dan sembarang kalir itu kan karena kembali lagi Gmail itu benar-benar rawan. Sekarang kita mau ngehack atau mau ngambil, mau reset terhadap Gmailnya orang itu simple gitu loh. Bisa sekali. Atau kadang mungkin komen masuk itu link atau masuk email dalam bentuk link. Kadang-kadang ada biasanya spammer itu mencoba-coba memasukkan email kita atau penawaran segala sesuatu macam-macam agar kita itu ngeklik tek gitu loh. Ada juga hacker Rusia itu kan keren. Nah, Gmailku juga bisa dibuka. Maksudnya begini, Gmailku juga bisa dibuka, emailnya keterangannya full device. Oh, Mbak Neng Aprilio. Semen di Indonesia ta. Jadi nggak bisa dibuka ya, nulisnya nggak ada gaknya, makanya mampir datang. Sebenarnya banyak masalah loh teman-teman itu, cuman aku nggak ngerti ya. Itu bukan menjadi persoalan yang penting buat teman-teman apa enggak, tapi saya udah nyiapin komunitas gitu loh. Kalau punya masalah ya datang aja, karena aku jelasin pakai bayangin terus sama ngetik itu ya rodok piye. Ya Mama ini nyalain. Aku ngerti mimiknya sampai ngomong. Maksudnya kalau kita nggak lihat langsung HP-nya, Gmail-nya gimana permasalahannya, kita nggak bisa kasih solusi. Nah, banyak. Kalau kita nggak lihat langsung, soalnya kan nggak tahu, nggak bisa masuknya gimana gitu loh. Maksudnya apa mungkin dia problemnya di apa gitu. Gitu. Jadi kita nggak bisa jelasin lebih banyak lagi karena kan nggak lihat ini yang nggak bisanya di mana sebenarnya. Karena kalau punya saya kan itu udah pindah-pindah HP gitu, tapi tetap masih karena aku tahu passwordnya, aku tahu Gmailnya mau di HP anak saya, mau HP di sini. Kalau saya kayak kemarin aku pulang cuti, aku masukin ke HP anak saya, tapi minta verifikasinya kan ke HP saya. Jadi kayak gitu, jadi bisa masuk di dia, bisa masuk di saya saja, bisa masuk di saya juga gitu. Jadi di Indo on, di sini juga bisa on. Yang penting kita bisa verifikasi kode itu kan, baru bisa masuk di mereka gitu. Jadi kalau bilang nggak bisa buka di Indonesia, permasalahan di mana sebenarnya kan? Kalau seandainya itu ada di dalam HP sendiri kan, bisa minta verifikasi di situ gitu, di Gmail, dapatnya di pesan email itu. Saya juga punya. Jadi udah ketumpuk kan, mungkin chattingannya udah lewat ke bawah kan, tinggal bisa jadi di dalam Gmail gitu loh. Bisa jadi. Kan permintaannya di dalam Gmail. Bisa kan jadi di itu. Dalam Gmail biasanya kan dapat ada promo-promo kalau dari bank, kalau iya nggak dihapusin. Gitu kan ada promo-promo tuh, atau enggak kita komen-komenan sama teman-teman di Facebook, kalau sama Gmailnya pasti kan masuk ke situ. Betul. Nggak taunya udah lewat ke bawah, kita nggak lihat, nggak kebaca gitu. Jadi rajin membersihkan Gmail yang memang itu sampah. Nah, full device ya benar. Jadi kemarin juga ada, kemarin itu Mbok Arum aja itu verifikasi dari bank, verifikasi dari HSBC, depositnya itu gagal masuk lantaran tidak ada notifikasinya masuk. Notifikasi masuk. Makanya ketika saya tanya kemarin, dia juga mau ngirim kembali lagi, mau ngirim konten YouTube yang lomba kemarin ke tempat saya kirimin Gmail, ternyata nggak masuk 2-3 hari juga nggak masuk. Sedangkan ada satu orang terakhir sama Mbok Diana juga tak kirimin Gmail, langsung masuk gitu loh. Langsung masuk, langsung linknya bisa, mereka langsung bisa ngirim gitu loh. Jadi permasalahannya adalah kita itu nggak open terhadap Gmail kita, menghapusi komen-komen. Karena kembali lagi kalau udah masuk ke YouTube yang komen banyak itu nggak kita hapusi, jelas itu akan menjadi sebuah permasalahan di situ juga. Apalagi kalau nanti subscribe-nya udah gak karu-karuan. Mbok Samad Kuzaima juga harus dicekin. Mbok Samad, orang-orang yang komen di tempatmu, Mbak Hendari Sri juga, Mbak Hendari Sri yang komen kan banyak tuh. Jadi Gmailnya juga masuk. Makanya
mesti rajin dihapusin habis Iya, komenan-komenan. rajin. Itu Saya sudah, apalagi kalau aku bilang biasanya tadi kan full seminggu device sekali. gitu. Full device berarti kan ada udah full gitu apa masuk Gmailnya itu udah terlalu banyak, jadi dia nggak bisa masuk ke pesannya, nggak bisa masuk atau enggak udah masuk tapi ketumpuk, jadi udah banyak kan. Katanya full device berarti kan udah filenya yang masuk kan udah kepenuhan. Mbak Neng Aprilio, oke, tak tunggu datang ke komunitas kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi Gmail memang begitu. Jadi ya sama lah, kita punya rumah satu terus ditumpukin barang 2 truk, ya bingung jadinya nyarinya. Giliran yang penting yang mana yang mau diambil kan pusing ya, logikanya begitu doang aja gitu loh buat teman-teman. Jadi penting bahwasanya detail dari YouTube itu tidak sekedar hanya bermain YouTube-nya doang, tapi komponen-komponen di HP kita yang berhubungan dengan YouTube itu harus. Kemarin itu saya beresin apa ya namanya, Mbak Neng Aprilio, sudah banyak saya hapus tetap nggak bisa. Sik panggah ngeyel, sampean ojo ngeyel, teko besok Mbak Neng Aprilio. Sampean nggak ngomong, sampean chat, tak jawab langsung dengan suara aja. Teko gitu loh. Nek gak gelem teko ya nggak masalah. Jadi kita bahas di sini juga butuhnya itu dipitek-pitek gitu loh. Jadi kemarin itu saya mindah nah ini WE Mbok Samad Gmail verifikasi apa Gmail pemulihan, kemudian mindah ke HP-nya juga mulai 3 gitu kan. Terus kemarin ada lagi anak juga bahwa HP-nya hilang, HP-nya rusak layarnya, kemudian Gmailnya nggak bisa dibuka. Begitu aku cek mau aku buka, langsung di close sama dia. Soalnya apa? Kita sudah mencoba masuk memverifikasi bolak-balik, tapi tanda verifikasinya nggak bisa masuk, akhirnya di close. Nah kalau udah di close, jadi kan kita nggak bisa masuk gitu loh. Karena sekarang verifikasi HP itu bukan ya, langkah dulu kan nomor HP, kemudian Gmail pemulihan. Nah sekarang itu IP address. Jadi kalau teman-teman buka di settingnya, ya nunjukin ya, di settingnya Gmail itu di sini, dia akan menunjukkan HP aja ya, HP apa yang sekarang lagi buka Gmail aja itu. Yang masuk. Ya lagi on gitu. Nah, biasanya di mana tempatnya situ ada IP addressnya. Jadi kadang ada 2 bahkan 3 HP. Terus ditambah lagi sekarang kan zaman kejar monet. Ketika arisan disaranin untuk bikin Gmail yang banyak supaya buka channel YouTube-nya bisa macam-macam di satu devices. Nah, ini juga yang butuh perhatian khusus untuk bisa dijelaskan. Saya tidak melarang teman-teman mau berbuat apapun, tetapi agar supaya lebih tahu gitu loh. Agar lebih tahu. Nah, ini langsung dijawab komen. Full device itu bukan hanya di dalam Gmail, tetapi dalam HP sendiri. Muatan di dalam HP sendiri. Jadi kadang kan di Gmail, pesan Gmailnya udah dihapus nih, katanya udah banyak dihapus, tapi kan di dalam HP itu sendiri kan banyak data, banyak memori gitu. Terus banyak apa yang masuk gitu. Satu lagi, hapusnya jangan cuma di Gmail, hapusnya juga di dalam muatan HP gitu. Memori internal. Jadi klik aplikasinya itu kan kadang nggak bisa buka. Itu bukan hanya karena dalam isi Gmailnya, tapi di dalam HP-nya itu, memori internalnya itu gitu yang seru kadang. Terus sama WhatsApp group. Hari begitu. WhatsApp itu mengambil memori internal, sekali lagi. WhatsApp group internal. Itu ngambil bukan memori eksternal, bukan eksternal. Jadi internal. Dan itu juga berpengaruh terhadap upload semuanya. Soalnya terkadang teman-teman bikin grup, kemudian grup-grup arisan itu yang banyak terus tidak di clear chat. Settingannya kan banyak tuh, ribuan, 10.000 apa foto udah berapa, itu bisa berpengaruh juga di aplikasi yang lain. Jadi ceritanya seperti itu. Kenali HP teman-teman, kendala dan permasalahannya. Pada prinsipnya keterbatasan teman-teman itu bukan karena nggak bisa, tetapi udah capek. Terus kalau dibuat mikir, pusing.
tambah capek. Nah, akhirnya dibiarkan. Nah, setelah dibiarkan sudah numpuk. Giliran mau butuh nggak bisa ngapa. Wayahe saya udah di wayahe mau bayaran Enggak. bingung. Mau verifikasi pinnya datang bingung. Ya silakan datang ke komunitas saya. Saya tetap menerima kedatangan kalian. Tanpa dan membawa kopi pun nggak ada masalah. Tanpa dan membawa pun juga nggak masalah. Mbak Moni Lover baru datang sama Mbak Windu Cinatur. Jadi di situ ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tidak ada kendala sebenarnya di Gmail yang bermasalah, tetapi di HP teman-teman. Kadang ada yang bilang bahwa ngupload lama banget. Nah, ngupload lama itu faktornya juga nggak cuman di HP juga, nggak cuman di koneksi internet juga. Jadi internal di dalam pun juga. Nah, itu yang paling berpengaruh sebenarnya internal di dalam. Kadang aku barusan isi pulsa loh, kok nggak bisa. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang juga menjadi problem. Dan ada juga beberapa teman-teman yang artinya pakai paketan biasa manual. Ya, aku nggak akan sebut providernya ya di Hongkong ini. Yang pakai manual itu biasanya pada saat ngupload butuh waktu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Katanya ada yang bilang seperti itu. Nah, aku nggak nyalain. Karena mereka hanya memberikan jatah unlimitednya itu cuma 15 GB gitu loh. Setelah 15 GB, nah kecepatannya dikurangi lah. Kalau kecepatan udah dikurangi itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau di provider Hongkong biasanya kita tambah pulsa, dia langsung on lagi. Tapi kalau yang itu, nah kita mesti agak bingung juga jelasinnya gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Waktu kurang 1 menit. Kalau seandainya nanti mati, ya ibaratnya ya memang jamnya udah habis. Hari ini itu yang saya bahas sedikit mengenai berbagai macam kendala dalam perkutupan. Ya diharapkan teman-teman kalau memang mau pembelajaran yang lebih detail lagi ya silahkan datang ke komunitas. Ya kita mau bahas apa, pertanyaannya disiapkan dari rumah. Biar datang itu sudah tinggal nanya, dapat penjelasan, cepat selesai, bisa jalan-jalan ke tempat teman-temannya, nggak harus stay panjang. Di komunitas enak kok. Di tempat kita itu nggak boleh, bukan harus sampai awal sampai akhir. Datang, yang ditanyain selesai, pulang, beres. Kan enak tuh. Hari Minggu kan teman-teman jalan-jalan. Jadi seperti itu ceritanya hari ini. Nggak usah khawatir dengan Gmail, nggak usah khawatir dengan PIN, apalagi gaji. Gaji YouTube nggak akan kemana rezekinya, bakal nyampe. Tapi kalau mau gaji yang gede, ya ada caranya juga. Sudah banyak yang membuktikan dan aman channel nih. Nanti boleh yang lain-lain kalau mau datang. Terakhir kemarin saya dikirimin gajinya 12 juta. Terakhir ya saya akan share. Saya nggak akan mengikuti cara mereka, tapi saya bagi.